Pukul 9 pagi keesokan harinya, 2 bus besar membawa ratusan murid dari sekolah menengah pertama di Izuna bersama dengan beberapa guru ke kota Planar, ibu kota provinsi, untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah menengah. Pemimpin tim kali ini adalah Jasmo, wakil kepala sekolah. Dia telah membawa orang-orang ke kota Planar sebelumnya untuk mengatur akomodasi dan makanan bagi para murid. Saat naik bus, Gesha berlari ke sisi anak laki-laki dari bus perempuan dan berkata sambil tersenyum, "Kak Eren, bolehkah aku duduk bersamamu?" "Terserah kamu." Eren berkata tanpa daya. Dia sudah terbiasa dengan gangguan Gesha dan tidak membencinya, jadi tidak ada salahnya membiarkan dia mengikutinya. "Hei, ini kelompok laki-laki, kembali ke kelompok perempuan." Melihat ini, seorang guru muda sedikit mengernyit dan memarahi dengan suara dingin. Tapi guru lain menarik lengannya, memberi isyarat agar dia diam dengan matanya dan berkata kepada Gesha, "Cepat naik bus. Jangan tunda murid lain naik bus." "Terima kasih, guru." Gesha tersenyum manis, mengambil inisiatif untuk memegang lengan Eren dan naik bus bersama. Setelah semua murid naik ke dalam bus, guru yang memarahi Gesha memandang guru lain dengan tidak puas dan berkata, "Guru Miguel, kenapa kamu menghentikanku?" Miguel berasmat tersenyum. Identitas kedua murid itu tidak sederhana, jadi tidak ada gunanya mempersulit mereka karena masalah sepele. Alpha Indigen mencibir dengan sedikit ketidaksetujuan. "Lalu kenapa? Mereka adalah murid, kita adalah guru. Apakah sebagai guru kita masih harus takut pada murid? Apalagi sekolah memiliki aturan yang jelas bahwa murid tidak boleh dibiarkan jatuh cinta." Kedua murid itu begitu dekat, mereka pasti saling menyukai. "Aku khawatir semua guru dan murid di sekolah tahu tentang mereka kecuali kamu." Miguel memutar matanya, "Guru Alpha, kamu baru berada di sini selama seminggu, jadi kamu tidak memahami situasinya." Anak laki-laki itu bernama Eren Brown. Dia adalah siswa kelas 1 senior. Dia tidak pernah keluar dari 3 besar di setiap ujian dan nilainya cukup stabil. Di masa depan, dia pasti akan diterima di universitas ternama seperti Gyoza atau Jezbulah. Oleh karena itu, selama dia tidak secara terang-terangan melanggar peraturan sekolah, sekolah tidak perlu mempersulitnya. Kami tidak ingin murid di sekolah menengah kami direbut oleh sekolah lain. Terlebih lagi, kali ini, sekolah mengandalkan dia untuk menempatkan satelit dalam pertemuan olahraga. Bahkan kepala sekolah secara khusus menyapanya dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi persyaratannya dalam kompetisi ini. Jadi, bahkan jika kamu mengadukan masalah ini ke kepala sekolah, itu tidak ada gunanya dan nama gadis itu adalah Gesha. Amida, ayahnya adalah orang terkaya di Izuna. Ayah Gesha saja bahkan tidak keberatan dengan kedekatan mereka berdua, jadi mengapa sekolah harus repot-repot? Masuk akal bahwa selama orang memahami penjelasan Miguel. Tapi mata Alpha malah bersinar dengan rasa jijik yang dalam, kemudian dia mencibir. "Aku tidak menyangka ada hal seperti ini di sekolah, benar-benar arogan." Mendengar ini, Miguel hampir mati tercekik. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus menjauh dari orang ini di masa depan agar tidak terlibat dengannya. Dia bahkan tidak mengerti hal mendasar dalam kehidupan, bagaimana dia bisa bekerja di sekolah menengah pertama. Di dalam mobil, Eren duduk bersama Gesha dan menemukan bahwa Bisma yang duduk di seberangnya. Eren tersenyum dan mengangguk padanya, tapi pihak lain mendengus dingin. "Eren, jangan berpuas diri, kompetisi belum berakhir, kita tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah." Faktanya, dia hanya bebek yang keras kepala kemarin. Eren memenangkan tempat pertama dalam 23 pertandingan, tapi dia tidak mendapatkan satu pun tempat pertama. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat jika dia pasti kalah dalam taruhan ini. Tapi dia tidak menyangka Eren hanya mengikuti 7 pertandingan, jadi dia berpartisipasi dalam 10 pertandingan sekaligus dan juga pertandingan Eren.
sehingga dia masih memiliki peluang untuk menang. Eren mengangkat bahu dan tidak menganggapnya serius, tapi Geisha tidak dapat mentolerir seseorang yang memprovokasi Eren. Dia mencibir, hanya dengan kemampuanmu, ingin melawan Kak Eren, sadar dungu. Kamu Ibisma sangat marah hingga dia berkata, kita lihat saja nanti, lalu memalingkan muka. Beberapa saat kemudian, bus pun berangkat. Pada awalnya, Geisha cukup tertarik dan terus berbicara dengan Eren, tapi Eren tidak memperhatikan sama sekali. Untungnya Geisha sudah terbiasa dengan hubungan semacam ini, jadi dia hanya memeluk lengan Eren dan bersandar padanya, tidur di pundak Eren. Setelah beberapa saat, terdengar suara dengkuran dari mulutnya. Melihat ini, Eren diam-diam menggelengkan kepalanya, membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan memoles cakra murninya sendiri. Alamnya meningkat terlalu cepat, jadi dia membutuhkan banyak waktu untuk memoles cakra murninya. Jika tidak, fondasinya tidak akan stabil. Pada saat ini, tatapan Alpha tertuju pada tubuh Eren dan Geisha, ekspresi jijik muncul di matanya, dia bangkit dan berjalan, lalu berkata dengan nada dingin, "Dua murid, harap perhatikan tingkah laku, jangan lupakan identitas kalian." Melihat adegan ini, Miguel tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa meskipun sudah menjelaskan situasinya kepada Alpha, dia masih pergi untuk memprovokasi Eren dan Geisha. Pada saat yang sama, murid lain juga menoleh untuk melihat. Beberapa dari mereka yang pandangannya terhalang hanya setengah berlutut di atas bantal dan menegakkan leher untuk melihat ke arah sini. Geisha yang terbangun, memelototi Alpha dengan marah, "Hei, kenapa kamu seperti ini, mengganggu tidur orang lain?" Tiba-tiba, terdengar ledakan tawa di bis. Sejujurnya, kedekatan antara Eren dan Geisha sudah lama. Membuat murid sekolah menengah pertama terbiasa. Tapi mereka belum pernah melihat guru membuat masalah. Sekarang melihat ada guru yang memprovokasi mereka, beberapa orang diam-diam menertawakan. Tawa para murid membuat Alpha merasa sangat malu. Dia melihat sekeliling dengan mata dingin, lalu berkata dengan tajam, "Apa yang kalian tertawakan?" Seketika, para murid yang masih tertawa buru-buru tutup mulut. Kemudian, perhatian Alpha tertuju pada mereka berdua lagi. "Kalian berdua segera berpisah. Ketika Anda seorang murid, kalian harus bersiap seperti seorang murid. Tidak ada murid yang berpelukan." Sebagai putri orang terkaya, Geisha tidak pernah dimarahi seperti ini. Dia bahkan berani mendobrak pintu kantor kepala sekolah. Apalagi seorang guru biasa di depannya, kemarahannya meledak di tempat. Tapi ketika dia ingin berbicara, suara Eren terdengar, "Guru yang baik, kami tahu kami salah. Kami akan lebih menjaga sikap." Saat berbicara, Eren menepuk tangan Geisha dengan ringan, memberi isyarat padanya untuk melepaskannya. "Aku tidak mau." Sebaliknya, Geisha memeluk lengan Eren dengan erat dan menatap Alpha dengan cara provokatif. "Patuhlah." Nada bicara Eren sedikit tegas. "Baiklah." Geisha tidak punya pilihan selain melepaskan Eren, tapi dia menyimpan dendam terhadap Alpha di dalam hatinya. Eren tersenyum pada Alpha, "Guru, kami akan memperhatikannya di masa depan." "Tidak, kalian berdua harus duduk terpisah." Melihat bahwa Eren mudah diajak bicara, Alpha mengambil kesempatan dari itu. Geisha akhirnya tidak bisa menahannya lagi. "Hei, apakah kamu gila? Bukan urusanmu jika aku ingin duduk dengan Kak Eren." Wajah Alpha tiba-tiba berubah. Dengan cahaya dingin di matanya, dia menunjuk ke arah Geisha dan berkata, "Geisha, jangan mengira karena ayahmu adalah orang terkaya, kamu bisa menghina guru sesuka hati. Untuk seorang murid sepertimu, bahkan jika ayahmu adalah orang terkaya, kamu harus meminta maaf padaku. Jika tidak, aku akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengeluarkanmu." Melihat Alpha yang agresif, Eren tidak bisa menahan untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia telah bereinkarnasi selama ratusan generasi, dia tetap memiliki rasa hormat kepada guru. Oleh karena itu,
Dia memberi Alfa cukup wajah, tapi pihak lain tidak sopan. Geisha tidak tahan lagi dan mencibir. Oke, kamu bisa menyuruh kepala sekolah mengeluarkanku, tapi aku tidak yakin kamu mampu melakukannya. Karena Gugen menyumbangkan 20 miliar ke sekolah setiap tahun. Sebagian dari uang itu digunakan untuk membangun fasilitas pengajaran, sebagian digunakan sebagai beasiswa untuk murid miskin. Oleh karena itu, sekolah menengah pertama Izuna masih memiliki kesan yang baik terhadap Gugen. Terlebih lagi, nilai Geisha juga bagus dan sama sekali tidak memiliki masalah untuk masuk ke universitas ternama. Jangankan guru biasa, bahkan kepala sekolah pun tidak berani mengeluarkan Geisha. Tentu saja, meskipun Geisha sedikit nakal di sekolah, dia selalu menjaga batasannya dan tidak akan menyentuh garis bawah sekolah. Dia tidak berpikir bahwa guru ini mampu membuat kepala sekolah mengeluarkannya. Diintimidasi oleh Geisha, Alfa tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena marah. Oke, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika sekolah tidak mengeluarkan murid nakal sepertimu, aku akan pergi. Diamlah. Jangan menganggap dirimu paling penting, bukan urusanku apakah kamu pergi atau tidak. Geisha mencibir. Kamu. Alfa sangat marah. Pada saat ini, Miguel datang dan menariknya pergi, memujuknya dengan suara rendah, Guru Alfa, lebih baik hentikan sekarang. Jika ada masalah besar, tidak ada yang bisa menanganinya. Lepaskan aku. Alfa mengibaskan tangan Miguel, berjalan ke barisan depan dengan wajah cemberut dan duduk. Rasa malu muncul di wajah Miguel, kemarahan melintas di matanya. Menurutnya Alfa seperti batu yang keras, pantas saja seorang pemegang gelar master akan kembali ke Izuna untuk menjadi guru biasa. Sayang sekali, sebagai manusia, dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Profil Alfa cukup bagus, dia diterima di Universitas Gyoza pada usia 17 tahun, kemudian mendapatkan gelar masternya hanya dalam 4 tahun. Masuk akal bahwa dengan bakat seperti itu, dia seharusnya memiliki pekerjaan yang lebih baik, tapi setelah tinggal di Jezbulah selama 2 tahun, dia benar-benar kembali ke Izuna. Kemudian melamar pekerjaan di sekolah menengah pertama Izuna menjadi guru matematika. Hanya saja semester baru belum tiba dan sekolah belum mengatur tugas mengajar untuknya saat ini. Kebetulan beberapa guru perlu dikirim untuk membantu pertemuan olahraga SMA ini, jadi dia dikirim. Hari itu berlalu tanpa insiden dan mereka tiba di ibu kota provinsi dengan sangat lancar. Tempat pertemuan olahraga adalah Sekolah Menengah 7 Planar. Sekolah menengah ini memiliki kualitas pengajaran dan lingkungan terbaik di kota Planar. Persyaratan penerimaan Sekolah Menengah 7 Planar juga cukup ketat, biaya sekolah tinggi dan murid juga sangat dituntut. Oleh karena itu, ketika orang tua mengobrol, jika menyebutkan bahwa anaknya adalah murid Sekolah Menengah 07 Planar, mereka akan merasa lebih unggul dari yang lain. Dikatakan bahwa dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun lalu, di antara 55 murid di kelas roket 1 Sekolah Menengah 7 Planar, 48 diterima di Universitas Gyoza dan 7 sisanya juga diterima di Universitas Nasional ternama. 52 murid di kelas roket 2 tidak jauh di belakang, 43 dari mereka diterima di Universitas Jezbulah yang setara dengan Universitas Gyoza, 9 sisanya juga diterima di Universitas Nasional ternama. Hasil yang sangat baik tersebut membuat Dinas Pendidikan semakin memperhatikan Sekolah Menengah 7 Planar. Memberikan dana dan bakat kepada sekolah saat dibutuhkan. Selain itu, murid Sekolah Menengah 7 Planar sering mengikuti berbagai kompetisi. Tidak normal bagi mereka untuk tidak memenangkan lebih dari 10 penghargaan setiap tahun. Bahkan tahun ini 2 murid memenangkan juara pertama dalam kompetisi internasional. Untuk alasan ini, itu juga disiarkan di jaringan berita Provinsi Caktuar, bahkan berita negara AFI menyiarkan pesan singkat terkait yang dapat dikatakan telah membuat Sekolah Menengah 7 Planar menunjukkan wajahnya di seluruh negeri. Dalam pertemuan olahraga SMA ini,
Sekolah Menengah 7 Planar telah mengumumkan sebelumnya bahwa ada 23 medali emas dan jika mereka mendapatkan kurang dari 10 medali emas, mereka akan kalah. Meski SMA lain sangat kesal dengan hal ini, namun kekuatan muridnya begitu kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua SMA di provinsi akan mengirimkan orang untuk mengikuti pertemuan olahraga ini. Oleh karena itu hotel di sekitar SMP 7 Planar telah dipesan terlebih dahulu. Meskipun sekolah menengah pertama Izuna telah memesan sebelumnya, namun masih terlambat dan kamar yang dipesan semuanya adalah kamar biasa yang terpisah. Untungnya, beberapa hotel berdekatan satu sama lain. Sekolah memesan semua kamar standar, satu kamar dengan 2 tempat tidur untuk 4 orang, bukan karena sekolah enggan membayar, tapi karena memang tidak bisa memesan kamar tambahan. Bahkan para guru pun seperti ini, jadi apa yang bisa dikatakan oleh para murid? Untungnya, meskipun tempat tinggalnya tidak bagus, tapi dalam hal makanan, sekolah tidak memperlakukan semua orang dengan buruk. Sebelum pertandingan, mereka pergi untuk melihat-lihat tempat pertandingan. Sekolah menengah pertama Izuna dijadwalkan pada pukul 15.20. Kak Eren, kenapa kita gak pindah hotel aja? Aku benar-benar tidak terbiasa tinggal di sini. Geisha yang telah dimanjakan sejak kecil tidak terbiasa tidur berempat. Tapi dia sedikit khawatir Eren tidak senang dengannya, dia masih sedikit khawatir. Eren tidak keberatan, bagaimanapun juga, tidak nyaman baginya untuk berlatih seni bela diri dan tinggal bersama orang lain. Baiklah, aku akan pergi dan berbicara dengan wakil kepala sekolah terlebih dulu. Jika dia setuju, kita akan pergi. Oke, Geisha berkata dengan gembira. Setelah beberapa saat, Eren mendekati Jasmo dan mengusulkan agar dia dan Geisha cari hotel lain. Jasmo mengerutkan kening, Eren, ini hanya 2 hari, kenapa kalian tidak menahannya? Orang bisa bergosip kalau lihat kalian pergi. Eren berkata lagi, aku terbiasa tidur sendirian dan akan menderita insomnia kalau tidur berempat dalam satu ruangan. Kalau kepala sekolah mengizinkanku, aku janji akan memenangkan medali emas di ke-7 pertandingan. Mendengar ini, Jasmo tidak bisa menahan tawa. Benarkah? Ya, kamu bisa buat surat perjanjian, kata Eren. Jasmo melambaikan tangannya, oke, gak perlu surat perjanjian. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan 7 medali emas kali ini, persyaratan yang dijanjikan sekolah sebelumnya akan dibatalkan. Oke. Eren mengangguk. Pergilah. Tiba-tiba, Jasmo memikirkan sesuatu dan mengingatkan, besok adalah hari pertandingan, jangan main-main di malam hari, hemat energimu. Mendengar ini, Eren menatap Jasmo dengan acuh tak acuh, aku tahu. Setelah Eren pergi, Alfa masuk dan berkata, apakah tidak apa-apa bagimu membiarkan mereka pergi seperti ini? Segera, Jasmo yang masih memiliki senyum di wajahnya, sedikit menjadi gelap, Guru Alfa, lakukan saja tugasmu sendiri dengan baik dan jangan khawatir tentang sisanya. Setelah pertemuan itu, Alfa selalu mengurusi Eren dan Geisha, berharap dia akan bergabung dengannya untuk menyarankan kepada kepala sekolah agar Geisha dikeluarkan. Mendengar kata-kata pihak lain, Jasmo hampir menamparnya dan mau tidak mau merasa sedikit lebih muak dengan Alfa. Apalagi setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, pendapatnya tentang Alfa menjadi semakin buruk. Alfa tidak berhenti di situ, tetapi melanjutkan, tapi ketua sekolah Jasmo, mereka merusak reputasi sekolah kita. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja hanya karena ayahnya adalah orang terkaya di Izuna? Segera, wajah Jasmo menjadi sangat dingin. Guru Alfa, bagaimana bisa merusak reputasi sekolah kita? Jangan menuduh tanpa bukti. Setelah mengatakan itu, Jasmo berjalan pergi. Jika terus mengobrol dengannya, dia takut tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan memberikan 2 tamparan kepada pihak lain.